Pemirsa, saat ini kita terhubung dengan Kapolda Sumatera Barat, Pak Basarudin. Pak Basarudin, selamat malam. Selamat malam Bu Ana. Bu Ani ya? Iya, dengan Ani Rahmi Pak dari Berita Satu Iya. TV. Pak Basarudin, bisa diceritakan situasi terkini di wilayah yang Bapak pimpin? Mohon maaf Pak, untuk saat ini sudah terkendali Pak, aman. Masyarakat juga sudah mulai berangsur-angsur kembali ke masing-masing. Aktivitas warga juga sudah normal itu Pak. Tapi Pak, ini kan potensi tsunami masih belum diakhiri oleh pemerintah, lalu juga masih ada kemungkinan gempa susulan. Apakah ini tidak mengkhawatirkan? Enggak Pak, artinya kami tetap memantau berkoordinasi dengan BMKG. Tapi masyarakat juga jangan dibuat suasana tetap resah Pak. Mereka supaya tetap antisipasi, waspada. Bahkan juga kami menghimbau melalui public address, anggota kami sekarang juga banyak di jalan. Untuk kalau memang ada potensi tsunami, tentunya segera mengambil langkah-langkah mencari tempat ketinggian itu Mbak. Tapi alhamdulillah di Kota Padang sendiri tidak ada masalah Mbak. Hanya yang tadi agak rawan itu di Kepulauan Mentawai Mbak itu Mbak. Berapa banyak Pak petugas dan aparat yang disiagakan pada malam ini Pak? Kami siaga semua Mbak. Jadi kami ada 19 Polres Mbak. Semua patroli ditingkatkan, kemudian memberikan pemahaman kepada masyarakat itu Mbak. Halo? Iya Pak, baik Pak. Ini apakah gempa yang dengan skala 7,8 skala Richter ini sempat menimbulkan kepanikan atau sempat menimbulkan kerusakan Pak di wilayah Bapak? Dari laporan para Kapolres belum ada kerusakan Mbak, hanya memang ada kepanikan tadi waktu awal terjadinya gempa, getaran-getaran di Kota Padang dan sekitarnya, itu memang warga sempat panik, banyak yang keluar ke jalan. Tapi mereka juga akhirnya juga menyadari bahwa memonitor melalui media TV dan sebagainya bahwa potensi tsunami ada di Mentawai. Kami berusaha menghubungi Kapolres Mentawai dan alhamdulillah sampai sekarang situasi aman di Mentawai. Baik Pak, tentu saja kita menginginkan agar bencana ini segera berakhir ya Pak ya, tidak ada gempa susulan ataupun tsunami. Namun meski demikian kita tetap harus bersiap terhadap kemungkinan terburuk. Nah, apakah dari jajaran Bapak sudah menyiapkan titik evakuasi atau titik-titik pengungsian Pak? Iya Mbak, jadi anggota kami tentunya arahnya adalah di tempat ketinggian Mbak. Jadi tadi seperti di Mentawai, anggota kami bersama masyarakat mengarahkan ke tempat ketinggian di bukit-bukit sambil menunggu kepastian bahwa tidak ada potensi tsunami. Jadi tetap kemudian dibantu dengan sama-sama dengan TNI juga Mbak tadi. Ya, pemerintah sendiri sampai saat ini masih menunggu konfirmasi sebelum mengakhiri potensi tsunami ini Pak, setidaknya sampai 1 jam ke depan. Nah ini kalau dari pihak Bapak sendiri berapa lama akan melakukan penjagaan atau siaga Pak? Ya, siaga ini bisa selamanya, artinya lihat perkembangan dari BMKG Mbak. Kalau ternyata 1 jam ini dicabut, tetap anggota kami karena rutin Mbak, namanya patroli malam hari itu rutin, hanya saja sekarang patroli ditingkatkan karena adanya bencana gempa tadi Mbak. Hanya sampai ada kapan sampai BMKG mengatakan aman gitu. Ada peningkatan pengamanan atau tindakan lainnya Pak, mengingat bahwa pasti, memang... Mbak, jadi ini peningkatan pengamanan pasti Mbak, karena kepanikan warga perlu ada kehadiran Polri Mbak. Kemudian Polri memberikan pemahaman kepada mereka, tentunya kewaspadaan itu. Tadi bersama-sama dengan TNI, anggota TNI juga mengarahkan supaya nantinya suatu saat ada gempa kita mencari ketinggian. Gitu. Kemudian anggota kami juga sekarang meningkatkan patroli jalan-jalan. Saat ini titik-titik berkumpulnya warga itu ada di mana saja Pak? Nah, kami tidak bisa menyebutkan, dari masing-masing Polres sudah bergerak dengan SOP di daerah masing-masing. Seperti di Mentawai tadi, Kapolres melaporkan warga masyarakat bersama-sama dengan anggota Polri dengan TNI itu menuju ke daerah ketinggian di bukit-bukit. Kemudian ada sebagian petugas anggota Polri juga patroli, kemudian juga memantau situasi laut dengan BMKG Pak. Gitu, Pak. Baik Pak, ini cukup melegakan ya Pak ya, bahwa mengetahui situasi sampai saat ini terkendali, lalu masih dalam kategori aman. Ada yang bisa Bapak sampaikan kepada pemirsa Berita Satu TV yang menyaksikan siaran pada hari ini untuk menyikapi ke depannya Pak? Ya, tentunya warga masyarakat khususnya di Provinsi Sumatera Barat ini
tetap waspada. Walaupun Sumatera Barat ini sudah biasa Mbak, namanya gempa itu mungkin 2 bulan sekali, 3 bulan sekali ada gempa Mbak. Tapi kita tetap waspada karena tidak menunjukkan gempa ini juga gempa yang cukup skala cukup tinggi sehingga tadi potensi tsunami. Jadi tetap waspada, kemudian tetap monitor perkembangan kejadian hari ini. Baik Pak Basarudin, terima kasih banyak atas informasi terkininya di Berita 1 TV. Selamat kembali bertugas Pak, salam kami untuk jajaran aparat Bapak. Selamat bertugas pada malam hari ini. Terima kasih Pak Basarudin, selamat malam.